Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan yang penuh ampunan sedang menjelang kita dan beberapa saat kita akan memasukinya insyaallah taala. Bulan itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dikenal juga dengan Syahrul Maghfirah. Bulan yang penuh dengan pengampunan. Siapa di antara kita yang tidak bersalah? Padahal kata Rasul alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam mestilah dia bersalah. Bahkan khata' artinya adalah katsirul khata'. Banyak berbuat salah. Lalu, apa solusi orang yang bersalah? Bertaubat pada Allah. Bulan taubat, bulan maghfirah. Allah berikan pada kita sebentar lagi. Syahrul maghfirah, bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Masih ingat kita dengan sabda Rasul yang pada bulan Ramadan biasanya diulang. Bahkan semestinya kita karena seringnya diulang ini, kita hafal, kita ingat. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man barang siapa saum Ramadan pada bulan Ramadan, satu bulan Ramadan, imanan dilandasi pada iman bahwa saum adalah beribadah pada Allah, bahwa saum adalah perintah Allah. Wahtisaban, dan dari saum itu dia berharap kepada Allah agar Allah memberinya pahala yang banyak, pahala berlipat, bahkan diampuni dosanya, bahkan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasulullah SAW, orang itu akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kata Rasulullah SAW lain lagi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, bangun pada bulan Ramadan, tarawih, qiyamul lail, tahajud pada bulan Ramadan berdasarkan iman seperti yang tadi saya katakan, dan dia adalah berharap dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Subhanallah, siapa di antara kita yang tidak mau diampuni Allah? Padahal kita berbuat dosa, bahkan banyak berbuat dosa, khata'un, banyak dosa kita. Kecuali kalau ada di antara kita yang tidak mengaku bahwa dia berbuat salah dan berbuat dosa kepada Allah. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin bahwa dia tidak lepas dari salah dan dosa, maka berarti Ramadan ini adalah kesempatan. Ingat, kesempatan. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan bertemu dengan bulan Ramadan ini lagi. Artinya jadikan Ramadan ini sebagai terakhir, dan jadikan Ramadan ini sebagai penghapus dosa dan kesalahan kita dari apa yang telah kita terlanjur mengerjakannya. Lalu ada satu hari bahkan Rasul menegaskan khusus, kata Rasul, man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun, dan bangunnya itu adalah pada malam yang sangat mahal di dunia ini, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah adanya di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam terakhir 29. Dan kita cari di malam-malam ganjil itu untuk namanya taharri Lailatul Qadar. Kita mencari dari Allah SWT agar kita dikaruniai keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Kalau seandainya usaha kita yang sebetulnya, ikhwanin wa akhwati, paling 8 jam. Misalnya kita
tidak tidur dari mulai jam 20 malam sampai dengan jam 4 itu adalah subuh misalnya, kan 8 jam saja. Tetapi Allah akan balas, kata Allah SWT, Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah keutamanya lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Bisnis apa itu? Ternyata adalah jika seorang beriman, berbisnis dengan Allah, Allah akan berikan keuntungannya tanpa Allah merasa rugi. Yang penting kamu mau, begitu. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, adanya pada bulan Ramadan. Karena itu, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk memperoleh maghfirah dari Allah. Apa yang Allah tawarkan pada kita pada bulan Ramadan sehingga kita memperoleh maghfirah itu banyak sekali. Misalnya yang sangat definitif adalah saum. Ternyata saum menjadi pintu maghfirah untuk kita. Ternyata qiyamul lail, tarawih itu adalah pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata taharri Lailatul Qadar, yaitu kita bangun malam, bergadang, jangan tidur semalam suntuk pada malam-malam Lailatul Qadar, mencari fadilah Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari pintu maghfirah. Bahkan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan secara umum, ya, di hari bukan Ramadan saja itu kesempatan, apalagi di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum maghfiratu wa ajrun azim. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, Allah berjanji, dan siapa ya yang bisa mengatakan bahwa janji Allah adalah Allah ingkari? Pasti janji Allah akan pasti terjadi, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya seperti halnya manusia. Kata Allah SWT, Allah berjanji kepada mereka orang yang beriman, kepada orang-orang yang amal saleh, bahwa apa? Allah akan berikan untuk mereka maghfirah, pengampunan. Artinya kalau kita beramal saleh pada bulan Ramadan, bisa saum, bisa qiyamul lail, bisa taftirus saimin, bisa sedekah, bisa tahri Lailatul Qadar, bisa silaturahim, bisa tilawatul Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah, semua itu adalah sebenarnya menjadi kita cepat sampai kepada pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimanillah wa iyyakum, siapa di antara kita yang ingin dan merindukan dan mendambakan ada pintu di mana melalui pintu itu kita memperoleh maghfirah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu, Ramadan adalah pintunya. Dan karena itu setiap kita hendaknya bergegas menyambut Ramadan ini dengan sebaik mungkin dan beragendalah yang baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tepati dan sungguh-sungguh Allah akan berikan dan tidak akan menyelisihi janjinya. Ingat bahwa pintu maghfirah itu sudah diambang pintu, sudah menjelang kita, hanya tinggal beberapa langkah lagi, dan syahrul Ramadan, syahrul maghfirah, insyaallah akan kita masuki, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita maghfirah itu dan amalan yang menyampaikan kita kepada maghfirah itu, dan akhirnya Allah memberikan pada kita maghfirah itu, lalu kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.